Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Fang Yuan berhasil menghalangi Feng Jiuge menggunakan anak sungai waktu di part sebelumnya. Sehingga Fang Yuan lalu bisa melarikan diri. Sementara Feng Jiuge terbawa arus hingga memasuki sungai waktu. Dalam sejarah sungai waktu mengandung banyak rahasia di luar nalar. Dia juga disebut sebagai domain terpencil. Ada beberapa tokoh dalam sejarah yang pernah melintasi sungai waktu. Salah satunya adalah Yang Mulia Iblis Teratai Merah, karena dia menempatkan warisannya di sana. Lalu kemudian ada Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral yang juga melakukan perjalanannya untuk menemukan pintu kehidupan dan kematian. Selain mereka berdua, ada juga Renzu yang dulu dia pergi ke sungai waktu untuk membangkitkan putranya yang telah tiada. Ya, ada banyak kisah tersembunyi yang masih belum terungkap dari sungai waktu. Bahkan nanti di bab sekitar 2000-an, pembahasan tentang sungai waktu itu akan menjadi lebih kompleks lagi. Ya, kita tentu akan cari tahu setapak demi setapak, dan semuanya pasti akan terekspos pada waktunya. Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 278. Setelah masuk dalam jebakan Fang Yuan, kini Feng Jiuge berakhir di dalam sungai waktu. Dia terbawa arus dan sangat sulit untuk melawan. Kenapa begitu? Karena sungai waktu dipenuhi oleh tanda dao dari jalur waktu. Sementara Feng Jiuge adalah seseorang yang mengembangkan jalur suara. Di part ini diketahui bahwa rupanya jalur waktu dan jalur suara itu saling melemahkan dan tidak cocok. Maka saat Feng Jiuge ada di dalam sungai waktu, kekuatannya pun seolah ditekan oleh sungai waktu. Aku harus segera meninggalkan tempat ini, atau ini akan menjadi sangat merepotkan, pikir Feng Jiuge. Dia berpikiran begitu optimis, tapi sayang, semangat Feng Jiuge dipatahkan dalam sekejap. Dia melihat ada sosok besar di dekatnya. Sialan, binatang buas abadi itu juga ada bersamaku. Feng Jiuge bisa melihat binatang buas yang ternyata hanyut tak jauh dari tempatnya berada. Namun, tentu saja kondisi dari binatang buas abadi itu jauh lebih baik daripada Feng Jiuge. Binatang buas abadi itu sangat besar, dan setidaknya dia bisa melawan arus. Masalahnya, kalau binatang buas itu lalu menargetkan Feng Jiuge, maka Feng Jiuge akan jatuh dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Kekuatannya dibatasi, dan ditambah dia harus melawan binatang buas abadi. Itu adalah sesuatu yang sulit dilakukan oleh siapapun. Akhirnya, Feng Jiuge kini mencoba mengurangi pergerakannya dan menekan kekuatannya agar tidak menarik perhatian dari binatang buas abadi itu. Tapi sayang, seperti singa yang kelaparan, binatang buas abadi itu langsung menyadari keberadaan Feng Jiuge. Pertarungan pun tak terhindarkan. Feng Jiuge yang sebelumnya ingin menghindari pertarungan, kali ini dipaksa untuk bertarung. Situasi Feng Jiuge semakin buruk. Dia kini makin terdesak. Luka-lukanya semakin parah setelah mendapat beberapa serangan dari binatang buas abadi ini. Pada akhirnya, Feng Jiuge pun berpikir, apakah kali ini aku akan mati di tempat ini? Di tengah keputusasaan itu, sebuah suara dari seorang wanita bergema di benak Feng Jiuge. Gunakan Gu Armor Nasib. Mendengar itu mata Feng Jiuge menyala. Dia segera menggunakan Gu Armor Nasib, lalu cahaya mulai menutupi seluruh tubuhnya. Di saat yang sama, binatang buas abadi itu mengayunkan cakarnya dan menyerang Feng Jiuge. Boom! Ledakan terjadi. Sudah terlambat untuk menghindar. Tapi, setelah asap menghilang, Feng Jiuge kini masih berdiri dengan tenang. Bahkan dia tidak terluka sedikit pun. Ini semua berkat perlindungan dari Gu Armor Nasib.
Kembali terdengar suara dari seorang wanita di benak Feng Jiuge. Jangan melawan. Aku Huangxi dari pengadilan surgawi. Aku akan membantumu pergi dari tempat ini. Saat ini, Feng Jiuge memang di masa kritis. Kalau sebelumnya dia tidak menggunakan Gu Armor Nasib, pasti Feng Jiuge telah mati. Jadi sekarang, Feng Jiuge tidak memberikan perlawanan sedikit pun. Dan dalam sekejap, tubuh Feng Jiuge kembali bercahaya, lalu dia dibawa terbang meninggalkan sungai waktu. Di sisi lain, Peri Ziwei kini dapat bernafas lega. Dia melihat melalui papan konstelasi bintang bahwa Feng Jiuge telah diselamatkan. Peri Ziwei kembali menata pikirannya. Dia kini tampak masam. Fang Yuan memang iblis dunia lain. Dia bahkan menggunakan anak sungai waktu untuk melarikan diri. Sekarang, kau memang bisa lari. Tapi hasil akhir tidak akan pernah berubah. Kau akan jatuh ke tanganku pada akhirnya. Selama tanda Dao di dalam tubuhmu tidak hilang, kau tidak akan pernah bisa bersembunyi dari mataku. Sementara itu, saat ini di gurun barat, malam telah tiba dan bintang bersinar terang di langit. Terlihat sosok laki-laki yang melintasi gurun. Dia perlahan mendarat dan wajahnya terkena pantulan cahaya bulan. Laki-laki itu tidak lain adalah Fang Yuan. Setelah terbang untuk waktu yang lama, aku tidak melihat orang-orang dari pengadilan surgawi. Apakah Feng Jiuge memang satu-satunya orang yang mereka kirim untuk mengejarku? Fang Yuan tampak curiga. Setelah itu, Fang Yuan mengeluarkan He Laolan, Pai Ningping, dan yang lainnya dari apertur miliknya. Dia berkata pada mereka semua, "Setelah ini aku akan menggunakan gerakan pembunuh bersama Ying Wuxie. Otomatis kekuatan tempur kita akan turun drastis. Jadi keselamatan kita ada di tangan kalian." Mendengar itu, Pai Ning, He Laolan, Pai Tu, dan juga Miao Yin mengangguk. Mereka segera berpencar dan mulai berpatroli di sekitar sana. Sementara itu, Fang Yuan mulai mengatur formasi Gu. Ini adalah salah satu formasi peninggalan Raja Sejati Gunung Ungu. Meskipun formasi ini tidak dapat menghalau penerawangan dari jalur kebijaksanaan, namun formasi ini cukup bisa diandalkan untuk menghindari serangan kejutan. Dan setelah itu, Fang Yuan lalu duduk di dalam formasi super itu. Ying Wuxie berkata, "Pemimpin sekte, saya akan melakukannya. Saya pasti akan melakukan yang terbaik." Fang Yuan pun mengangguk. "Kalau begitu, kau bisa memulai." Ying Wuxie segera duduk dan menggunakan esensi abadinya. Lalu, dia kemudian mengaktifkan gerakan pembunuh pembakar keberuntungan. Gerakan pembunuh ini adalah gerakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan keberuntungan dengan menggantinya menggunakan kekuatan jiwa dan tanda Dao dari jalur jiwa. Efeknya, keberuntungan mereka akan meroket. Sementara efek sampingnya, jiwa Ying Wuxie menjadi sangat lemah. Oleh karena itu, Fang Yuan sebelumnya mengatakan bahwa kekuatan bertarung mereka akan turun drastis. Karena saat ini Ying Wuxie menjadi sangat lemah setelah menggunakan gerakan pembunuh ini. Melihat Ying Wuxie yang tampak lemas, Fang Yuan pun langsung menggunakan Gu Nyali untuk memulihkan keadaan jiwanya. Dengan cepat, Ying Wuxie kembali. Tetapi dia kehilangan sebagian dari tanda Dao dari jalur jiwa. Namun meski begitu, Fang Yuan tampak puas karena keberuntungan mereka kini telah bertambah. Namun ini masih belum cukup. Sekarang giliran Fang Yuan. Dia pun mencoba menggunakan gerakan pembunuh ini dengan bimbingan dari Ying Wuxie. Lalu setelah selesai, keberuntungan milik Fang Yuan, Ying Wuxie, dan yang lainnya meroket dengan sangat tinggi. Fang Yuan lalu menghubungi rambut ke-6. Dia meminta rambut ke-6 untuk segera mempersiapkan penyempurnaan berikutnya. Mungkin akan ada pertanyaan,
apa hubungan rambut keenam dengan peningkatan keberuntungan yang Fang Yuan lakukan? Jadi, dulu ketika Ying Wuxie masih dikejar-kejar oleh Fang Yuan, Ying Wuxie menghubungkan keberuntungan mereka dengan Bai Ning saat di perbatasan selatan. Lalu Ying Wuxie juga menghubungkan keberuntungan mereka dengan rambut keenam saat berada di dataran utara. Tujuan Ying Wuxie saat itu adalah untuk menekan keberuntungan Fang Yuan. Jadi saat ini keberuntungan rambut keenam pun ikut naik setelah Fang Yuan meningkatkan keberuntungannya karena keberuntungan mereka saling terhubung. Kenapa Fang Yuan melakukan ini? Ya alasannya sederhana, karena rambut keenam akan ikut menyempurnakan Gu bersama dengan Langya. Kalau keberuntungan rambut keenam naik, otomatis peluang keberhasilan untuk penyempurnaan itu juga akan naik. Inilah yang direncanakan Fang Yuan. Dan setelah itu rambut keenam segera menghubungi Langya untuk melakukan penyempurnaan berikutnya. Sementara itu, Fang Yuan sendiri harus terus bergerak untuk menghindari deteksi dari pengadilan surgawi serta kehendak surga. Sekarang kita akan berpindah lagi. Di surga putih, Raja Wali tampak terbang dengan darah bercucuran. Setelah melalui pertarungan sengit dengan dua ahli peringkat 8, dia masih bisa terbang sejauh ini. Walaupun kedua ahli peringkat 8 itu masih mengikutinya dari belakang. Sebentar lagi dia kehabisan energi. Ayo akhiri ini, kata salah seorang ahli peringkat 8. Mereka berdua lalu menggunakan rumah Gu dan menembakkan satu gerakan pembunuh. Tapi sebelum serangan itu menyentuh Raja Wali, tiba-tiba awan putih terbentuk. Awan itu langsung melahap Raja Wali itu dalam sekejap dan Raja Wali itu menghilang. Serangan dari kedua ahli itu dipatahkan. Sialan, ini buruk. Itu adalah awan terbalik hitam putih. Kita tidak bisa menyerangnya, kata mereka. Awan terbalik hitam putih itu adalah sejenis terowongan yang menghubungkan surga hitam dan surga putih, di mana kemunculannya akan sangat random. Mereka bahkan tidak mampu untuk menghancurkan awan terbalik hitam dan putih. Tetapi mereka juga tidak bisa pergi ke dalamnya, karena awan terbalik hitam dan putih itu sangat berbahaya. Ayo, kita harus segera pergi ke surga hitam. Kita harus menemukan burung itu, kata ahli peringkat 8 itu. Mereka segera bergegas menuju ke surga hitam. Sementara itu, di benua tengah, Peri Ziwei terus mengamati situasi melalui papan catur konstelasi bintang. Dia pun tampak terkejut. Bagaimana bisa burung yang sudah begitu sekarat berhasil melarikan diri? Ekspresi Peri Ziwei tampak kompleks. Dan beberapa saat kemudian Peri Ziwei seolah memperoleh pemahaman. Jalan keberuntungan. Sialan, sepertinya iblis dunia lain itu berulah lagi. Peri Ziwei tampak masam. Perkataannya ini seolah menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada Raja Wali itu adalah pengaruh dari jalan keberuntungan yang digunakan oleh Fang Yuan. Lalu, sekarang di perbatasan selatan, tepatnya di markas klan Wu, formasi super telah dibuat. Wuyong berdiri di depan formasi super itu dengan wajah puas. Tetua Wu Bei, mari akhiri ini, kata Wuyong seolah memberi instruksi agar Wu Bei mengaktifkan formasi itu. Sebenarnya formasi apa itu? Formasi ini adalah formasi khusus buatan dari klan Wu. Dan ini sebenarnya adalah bentuk lanjut dari gerakan pembunuh yang sebelumnya Wuyong gunakan untuk menyerang Fang Yuan. Basis dari formasi ini adalah pada tablet kehidupan milik Fang Yuan. Wuyong berencana kembali menyerang jiwa Fang Yuan agar hancur. Hanya saja, kali ini Wuyong meningkatkan kualitasnya. Dia tidak menggunakan gerakan pembunuh, melainkan menggunakan formasi super. Alasannya, karena formasi super jauh lebih mudah untuk dioperasikan setiap saat. Jadi, mereka bisa menyerang Fang Yuan kapanpun. Dan logikanya,
Fang Yuan tidak akan bisa menangkal semua serangan mereka menggunakan segel pelindung sungai arus balik. Karena Fang Yuan tidak mungkin mengaktifkan segel pelindung sungai arus balik setiap saat. Selain boros di esensi abadi, Fang Yuan tentu akan kelelahan. Ditambah lagi ada satu kelebihan dari formasi yang dibuat oleh klan Wu ini, di mana formasi ini terhubung dengan vena bumi yang ada di perbatasan selatan, sehingga efeknya menjadi jauh lebih luas. Bahkan, formasi ini dapat menyerang dan melintasi wilayah yang berbeda. Maka meski Fang Yuan saat ini ada di Gurun Barat, formasi ini dapat menyerangnya secara langsung. Ya, ini adalah rencana brilian yang dibuat oleh Wu Yong serta para bawahannya. Dan saat ini, setelah mendapatkan perintah dari Wu Yong, Wu Bei pun langsung mengaktifkan formasi itu. Dan saat seluruh formasi menyala, tiba-tiba guncangan hebat terjadi dan formasi yang tersusun rapi seketika pecah. Wu Bei yang mengoperasikan formasi itu langsung terkena serangan balik dan muntah darah. Wu Yong pun terkejut. Dia sempat menduga bahwa semua ini adalah efek dari segel pelindung sungai arus balik milik Fang Yuan. Tetapi, sesaat kemudian dia sadar bahwa ini bukanlah reaksi penolakan dari segel pelindung sungai arus balik. Melainkan, semua ini terjadi karena vena bumi yang bergejolak. Tetua tertinggi pertama, kita harus menghentikan formasi ini sekarang, seru salah seorang tetua. Akhirnya formasi itu pun berhenti bekerja. Wu Bei jatuh dalam kondisi kritis. Dia tidak sadarkan diri. Sementara itu, banyak gu yang digunakan dalam formasi itu meledak di saat yang sama. Termasuk salah satunya adalah gu immortal. Wu Yong benar-benar pusing. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Ada kemungkinan besar bahwa semua ini juga memiliki hubungan dengan jalur keberuntungan atau keberuntungan Fang Yuan yang sedang ditingkatkan. Salah satu faktor, karena ada faktor lainnya yang akan dijelaskan nanti. Lalu saat ini, di tanah Langya, rambut ke-6 dan juga Langya sudah berjuang mati-matian untuk menyempurnakan gu yang diminta Fang Yuan. Mereka kembali masuk ke langkah terakhir. Keduanya tampak basah kuyup oleh keringat. Ini adalah bukti perjuangan mereka. Kemudian, setelah bergelut begitu lama, mereka berdua pun akhirnya terjatuh. Saat ini seluruh proses telah selesai. Keduanya penasaran apakah kali ini mereka berhasil? Rambut ke-6 segera memeriksa isi di dalam kuali, dan dia bisa melihat ada sebuah bola es bundar. Dan dengan penuh kegembiraan, rambut ke-6 berseru, akhirnya peringkat 7, gu cinta diri sukses. Bola es itu seperti sebuah telur yang kemudian secara perlahan retak dan seekor serangga terbang keluar. Warnanya tampak sangat cantik dan juga menenangkan hati. Setelah keberhasilan ini, rambut ke-6 pun segera mengirimkan gu cinta diri pada Fang Yuan melalui toko kuning. Tentu saja toko kuning sempat dilanda keributan, karena ini adalah gu immortal peringkat 7. Tapi itu tidak perlu dipikirkan. Saat ini, Fang Yuan sangat gembira, karena akhirnya dia mendapatkan gu cinta diri. Dengan gu ini, maka Fang Yuan bisa membersihkan tanda Dao yang ditinggalkan oleh pengadilan surgawi pada tubuhnya. Ya, idealnya begitu. Tapi apakah semudah yang dibayangkan Fang Yuan? Sebelum mulai menggunakan gu cinta diri, Fang Yuan kembali meminta semua orang untuk berkemas. Mereka harus pindah lagi, karena memang mereka tidak bisa menetap di satu tempat untuk waktu yang lama. Mereka kembali berjalan kira-kira 100.000 mil atau kurang lebih 300.000 kilometer. Mereka terus terbang secara acak demi mengelabui pengamatan dari kehendak surga dan juga peri Ziwei. Dan di tempat yang baru, semua orang mulai berjaga.
Sementara Fang Yuan mencoba mengaktifkan gerakan pembunuh yang inti gunya adalah Gu cinta diri. Sayangnya aktivasi gerakan pembunuh itu tidak mudah. Fang Yuan harus menelan kegagalan sampai 3 kali, dan dia harus terus-terusan muntah darah. Untung dia punya Gu manusia kembali semula, jadi dia dapat memulihkan diri dengan cepat. Tetapi, setiap kali dia gagal, mereka harus pindah lagi. Itu terus berulang sampai 3 kali. Sekali lagi, mereka berpindah. Ya, ini semua memang sangat merepotkan. Tetapi, hanya inilah cara untuk bertahan hidup. Maka tentu, Fang Yuan akan melakukannya dengan setia. Pada percobaan keempat, Ying Guxie menyambut Fang Yuan yang keluar. Dia bertanya, "Bagaimana hasilnya, pemimpin?" Fang Yuan tampak masam. Tidak ada yang tahu makna di balik senyuman masam Fang Yuan, entah dia berhasil atau tidak. Yang jelas, di saat ini Fang Yuan berkata, "Kita dalam masalah." Masalah apa yang Fang Yuan maksud? Kita akan kembali bergeser ke perbatasan selatan untuk memahami apa yang dimaksud oleh Fang Yuan. Saat ini semua orang panik. Seorang tetua menemui Wu Yong, tetua tertinggi pertama. Tidak hanya klan Wu, tapi klan Xie, klan Yi, klan Cai, klan Qi, dan semua klan di perbatasan selatan telah mengalami gempa bumi hebat akibat pergerakan fena bumi. Mendengar itu, alis Wu Yong terangkat. Dia berkata, "Maksudmu getaran fena bumi ini mencakup seluruh perbatasan selatan?" Tetua itu berkata, "Saya tidak berani menyimpulkan itu, namun sepertinya itulah yang terjadi." Wu Yong mengerutkan keningnya. Sepertinya ini menjadi masalah yang serius. Dan di tengah pemikiran ini, Wu Yong kembali dibuat terkejut saat tablet kehidupan milik Fang Yuan tiba-tiba hancur. Mata Wu Yong terbuka lebar. Tanpa tablet kehidupan, mereka tidak akan bisa mengejar Fang Yuan lagi. Dan dari sini, sebenarnya kita telah mendapatkan jawaban dari pertanyaan Ying Guxie sebelumnya. Apakah Fang Yuan berhasil? Ya, Fang Yuan berhasil menyingkirkan tanda Dao dari klan Wu. Sehingga tablet kehidupan Fang Yuan yang ada di klan Wu saat ini hancur. Yang artinya Fang Yuan telah berhasil menyingkirkan tanda Dao perjanjiannya dengan klan Wu yang ada di dalam tubuhnya. Sekarang Wu Yong tampak masam. Satu-satunya harapannya untuk menyerang Fang Yuan telah hilang. Kita kembali ke sisi Fang Yuan. Dia kini bicara dengan Ying Guxie dengan wajah yang masih masam. Indikasi era besar telah muncul di perbatasan selatan. Ini adalah masalah yang serius. Jadi, seperti yang dulu pernah dikatakan oleh Raja Sejati Gunung Ungu pada Ying Guxie, setelah kembali dari perjalanan sungai waktu, Raja Sejati Gunung Ungu mengatakan bahwa di kehidupan pertama Fang Yuan di dunia Gu, mereka, Sekte Bayangan, telah berhasil membangkitkan tubuh utama mereka, serta mendapatkan tubuh abadi berdaulat. Dalam proses itu juga, orang-orang dari Sekte Bayangan telah berhasil menunda runtuhnya dinding regional selama 500 tahun dari masa ini. Sehingga kelima wilayah pun tetap terpisah selama itu juga dan tidak jatuh dalam perang besar. Sampai kemudian di masa tua Fang Yuan, perang besar pun berlangsung, yaitu ketika si dinding antar wilayah itu telah runtuh. Kalau dihitung dari masa ini, seharusnya masih ada lebih dari 450 tahun lagi sebelum perang itu dimulai. Sayangnya, alasan dibalik tidak runtuhnya dinding itu selama 500 tahun adalah berkat Sekte Bayangan. Mau tidak mau harus diakui, meskipun Sekte Bayangan terkesan jahat, tetapi di sisi lain, Sekte Bayangan juga memberikan efek positif, karena kelima wilayah tidak jatuh dalam perang selama 500 tahun. Sayangnya, saat ini rencana dari Sekte Bayangan telah hancur, dan pengadilan surgawi
kembali ke rencana awal mereka. Mereka ingin meruntuhkan dinding regional dan menguasai seluruh dunia Gu. Fang Yuan berkata lagi, era besar akan segera datang. Tembok kelima wilayah akan segera runtuh. Lalu kelima wilayah akan menjadi satu. Sekarang baru awal. Getaran vena bumi akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Saat ini yang menderita hanya perbatasan selatan, karena perbatasan selatan memiliki tanda dao tanah yang lebih banyak daripada wilayah lain, serta vena bumi yang dekat dengan permukaan. Namun pada akhirnya, semua wilayah akan segera menghadapi kekacauan. Vena bumi di seluruh dunia akan mulai bergejolak. Fang Yuan mengatakan semua itu dengan ekspresi serius. Dia sendiri tidak pernah membayangkan semua ini akan terjadi. Ketika semua menjadi kacau, Fang Yuan juga akan kehabisan waktu. Padahal sebelumnya saat di perbatasan selatan, Fang Yuan berencana untuk meningkatkan pemahaman dari semua jalur sampai ke ranah Grandmaster melalui alam mimpi. Tapi sekarang, ketika kelima wilayah menjadi kacau, dia tidak akan punya waktu lagi untuk menyelesaikan semua alam mimpi itu. Fang Yuan berkata lagi, saat ini hanya aku, pengadilan surgawi dan beberapa kekuatan lain yang tahu akan rahasia di balik getaran vena bumi. Tapi para immortal lainnya tidak bodoh. Lambat laun, semuanya akan menyadari masalah ini. Lalu, keuntungan kelahiran kembali yang kumiliki akan semakin berkurang. Ekspresi Ying Wuxie pun tampak serius ketika memikirkan hal ini. Dan, semuanya masih belum selesai. Fang Yuan juga masih harus memikirkan tentang tanda dao yang ada pada tubuhnya. Jadi, di bagian ini, pertanyaan Ying Wuxie dijawab dengan lengkap. Bahwa gerakan pembunuh yang sebelumnya digunakan Fang Yuan itu adalah gerakan pembunuh yang mampu menyingkirkan tanda dao yang berbahaya bagi tubuh. Otomatis tanda dao yang tidak berbahaya juga tidak akan disingkirkan. Maka sebagai hasilnya, Fang Yuan telah menyingkirkan tanda dao dari klan Wu, karena tanda dao ini dikenali membahayakan tubuh Fang Yuan. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa tablet kehidupan Fang Yuan di klan Wu telah hancur. Selain tanda dao dari klan Wu, tanda dao yang ditinggalkan oleh pengadilan surgawi juga berhasil dibersihkan. Tapi, seperti seseorang yang mencabut rumput, tanda dao dari pengadilan surgawi rupanya tidak tercabut sampai ke akarnya. Alhasil, setelah beberapa saat, tanda dao dari pengadilan surgawi tumbuh lagi. Fang Yuan tidak bisa menyingkirkan semuanya secara penuh, dan dia masih tetap berada di bawah pengawasan Peri Ziwei. Setelah memikirkan semua masalah ini, Fang Yuan berpikir bahwa semua ini mungkin terjadi karena tanda dao yang diberikan padanya adalah tanda dao yang ditinggalkan oleh papan konstelasi bintang. Dan untuk saat ini, Fang Yuan belum memiliki metode yang cukup kuat untuk menyingkirkan seluruh tanda dao itu. Maka Fang Yuan harus memikirkan metode berikutnya. Namun, selain tanda dao dari pengadilan surgawi, tanda dao lain seperti tanda dao yang didapatkan dari perjanjian dengan Judu, Langya, ataupun ras manusia yang lain ternyata tidak terpengaruh oleh gerakan pembunuh Fang Yuan, karena semua tanda dao itu dikenali sebagai tanda dao yang tidak berbahaya. Ya, inilah salah satu kelemahan dari Gu Cinta Diri. Kalau Fang Yuan ingin sungguh-sungguh menghilangkan semua tanda dao itu, maka dia harus meningkatkan gerakan pembunuh peninggalan Raja Sejati Gunung Ungu, atau dia harus mendapatkan metode baru untuk membersihkan semuanya. Itu masih menjadi PR Fang Yuan, dan entah bagaimana nanti Fang Yuan akan menyelesaikannya. Sekarang kita kembali beralih. Kita lihat bahwa saat ini Feng Jiuge akhirnya meninggalkan sungai waktu. Dia berada di gurun barat,
namun jaraknya dengan Fang Yuan sangat jauh. Di sana, Peri Ziwei memberi nasihat pada Feng Jiuge untuk kembali mengejar Fang Yuan. Tentu, Peri Ziwei juga memberikan arah untuk menuju ke tempat Fang Yuan. Saat ini, Peri Ziwei tentu tahu apa yang sedang Fang Yuan lakukan. Tentang Fang Yuan yang mencoba menyingkirkan tanda Dao yang ia tinggalkan juga terlihat oleh Peri Ziwei. Tetapi, tidak ada yang berubah. Peri Ziwei tahu bahwa semua yang dilakukan oleh Fang Yuan itu percuma. Bisa dikatakan Peri Ziwei saat ini sedang berada di puncak dan dia tidak terkalahkan. Kecuali kalau Fang Yuan kemudian menggunakan gerakan pembunuh, peninggalan yang mulia iblis, atau yang mulia abadi lainnya, Fang Yuan tidak akan mungkin bisa menyingkirkan tanda Dao yang ada di tubuhnya. Misalnya Fang Yuan menggunakan gerakan pembunuh dari yang mulia iblis surga pencuri, mungkin Fang Yuan bisa menyembunyikan dirinya dari Peri Ziwei. Ya, itu masih menjadi PR karena Fang Yuan rasa-rasanya masih belum menguasai gerakan pembunuh dari yang mulia iblis surga pencuri. Dan dari kesaksian Peri Ziwei juga diketahui bahwa bagaimanapun metode yang ia gunakan adalah metode dari yang mulia abadi konstelasi bintang. Yang pemahaman dari yang mulia abadi konstelasi bintang tentang jalur kebijaksanaan itu ada di tingkat Grandmaster Agung, puncak dari penguasaan jalur kebijaksanaan. Maka kalau hanya teknik yang serampangan seperti yang Fang Yuan lakukan, tentu tidak akan bisa menyingkirkan pengaturan dari peninggalan yang mulia konstelasi bintang. Ya, ini akan menjadi waktu yang sulit bagi Fang Yuan. Sekarang ceritanya beralih lagi. Kita pindah-pindah terus pada part kali ini. Entah berapa kali kita pindah-pindah. Semoga nggak bingung. Di surga hitam. Di sana terlihat seorang Master Gu muda yang tampak susah payah untuk mengangkat tangannya. Dia kini sedang melatih gerakan pembunuh miliknya. Setelah sekian lama akhirnya kini dia berhasil dan dia sangat gembira. "Tuan, saya berhasil," kata Master Gu muda itu. Dan orang yang dipanggil Tuan oleh Master Gu muda ini sangat tenang. Dia berkata, "Ya, kau melakukannya dengan baik." Sosok ini benar-benar tenang dan berwibawa. Bagi pemuda itu, orang ini adalah sosok yang sangat layak untuk disebut guru, karena belakangan ini dialah yang melatih pemuda itu. Namun sebenarnya pertemuan mereka hanyalah pertemuan yang tidak disengaja, dan pemuda itu bersyukur bahwa orang ini sangat baik dengannya, bahkan mau mengajarinya. "Tuan, saya sungguh berterima kasih atas bimbingan Anda. Jika saya berkultivasi sendiri, saya takut akan butuh puluhan bahkan ratusan tahun untuk mencapai tahap ini," kata pemuda itu. Sementara sang laki-laki itu berkata dengan tenang, "Ye Fan, kamu memiliki bakat dan wawasan yang luar biasa. Gerakan pembunuhmu ini bahkan kau ciptakan sendiri menggunakan pemahamanmu. Aku hanya memberimu beberapa petunjuk, jadi kau perlu bangga pada dirimu. Tapi pada akhirnya, kau masih harus banyak berlatih. Kalau tidak, kau mungkin akan jatuh dalam bahaya di kemudian hari. Lagi pula aku tidak akan selalu bersamamu selamanya. Kau harus bisa melindungi dirimu sendiri." Rupanya, Master Gu muda itu adalah Ye Fan, pemuda yang keberuntungannya terikat dengan Fang Yuan. Dia juga adalah salah satu anggota dari klan Sang. Ya, menjadi tetua eksternal dari klan Sang kalau tidak salah. Kaki tangan dari Sang Xinji. Ya, sekaligus Ye Fan juga sangat mengagumi Sang Xinji kalau kita lihat historinya. Kini Ye Fan tampak cemas. Dia berkata, "Tuan, apakah Anda akan pergi?" Walaupun mereka berdua itu baru menghabiskan waktu yang tidak terlalu lama, tetapi Ye Fan sudah menganggap orang ini sebagai gurunya. Wajar kalau Ye Fan kemudian sedih jika harus berpisah dengan gurunya.
Tapi laki-laki itu berkata lagi, "Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Daripada kau menangisi perpisahan itu, lebih baik kau menggunakan waktumu untuk mempersiapkannya." "Yevan, aku akan bertanya, apa kau tahu alasan kenapa aku membawamu ke tempat ini?" Yevan tampak linglung. Dia kemudian menjawab, "Tuhan mengatakan bahwa surga hitam adalah wilayah yang membatasi jalur cahaya saya, sehingga tempat ini adalah tempat terbaik untuk berkultivasi." Mendengar itu, laki-laki itu berkata, "Itu hanyalah salah satu alasanku. Tetapi alasan lainnya itu adalah kamu memiliki beberapa karma di tempat ini. Kamu akan bertemu dengan sesuatu yang ditakdirkan untukmu." "Karma?" Yevan pun bingung. Kemudian laki-laki itu menjelaskan lagi, "Di dunia ini selalu ada sebab dan akibat. Karma adalah apa yang kamu terima atas segala perbuatanmu. Sekarang, lihatlah, karmamu telah tiba." Di langit kemudian turun Raja Wali yang terluka parah. Raja Wali itu tampak setengah sadar dan bergerak ke arah laki-laki itu. Yevan yang melihatnya terkejut setengah mati. "Tuan, itu Raja Wali." Sementara sang laki-laki itu tetap tenang. Dia merentangkan tangannya seolah hendak menangkap Raja Wali itu. Padahal panjang Raja Wali itu lebih dari 20 meter. Ukurannya terlampau besar. Tapi kemudian beberapa gu memancarkan cahaya dari tubuh laki-laki itu dan mulai menyelimuti sang Raja Wali. Raja Wali yang sebelumnya terbang kini bergerak semakin lambat dan ukurannya juga semakin mengecil. Semua ini adalah pengaruh dari gu yang digunakan oleh laki-laki itu. Kemudian, saat Raja Wali itu sampai di tangan laki-laki itu, ukurannya hanya sebesar burung beo. Raja Wali itu tidak menunjukkan perlawanan apapun. Dia kini justru tertidur di dalam pelukan laki-laki itu. Semua luka yang ada di tubuhnya kini telah sembuh oleh karena efek dari gerakan pembunuh milik laki-laki itu. Lalu kemudian, laki-laki itu berkata, "Yevan, dia terikat denganmu. Di masa depan, dia akan menjadi kunci untukmu. Maka kau harus merawatnya dengan baik. Ketika nanti dia bangun, dia akan membawamu keluar dari surga hitam dan kembali ke perbatasan selatan. Sekarang, tugasku telah selesai, dan aku akan pergi." Laki-laki itu lalu menyerahkan Raja Wali pada Yevan, dan kemudian dia terbang menuju langit. "Tuan, apakah Anda akan pergi sekarang?" "Berhati-hatilah, Tuan." "Satu lagi, bolehkah saya tahu nama Anda?" seru Yevan. Laki-laki itu berhenti dan kemudian berkata, "Aku dikenal dengan nama Lu Weiyin." Kata laki-laki itu dengan lembut, lalu melanjutkan perjalanannya. "Tuan Lu Weiyin, tidak, maksudku guru. Sampai jumpa lagi," kata Yevan. Itulah ujung pertemuan antara Yevan dan tuannya Lu Weiyin. Dan siapa sangka kalau pada akhirnya Raja Wali yang dikejar-kejar oleh pengadilan surgawi kini jatuh ke tangan Yevan. Karakter sampingan di dalam kisah hidup Fang Yuan. Walaupun kalau misalnya Yevan ini punya cerita sendiri, pasti Yevan akan menjadi MC di kehidupannya. MC dari perbatasan selatan. Yap, sama seperti Ma Hongyun yang dikenal sebagai MC dari dataran utara. Oleh karena itu, tidak heran kalau keberuntungan Yevan sangatlah tinggi dan Fang Yuan mengincar keberuntungannya. Begitulah, saat ini di sisi lain, Fang Yuan masih bingung untuk mencari cara agar bisa lepas dari pengaturan peri Ziwei. Dan kita akan cari tahu lagi kelanjutan kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih, see you again in next video, dan bye.